Kali ini kita berada di Gedung Kuning, Mas Bu ya? Ya, Gedung Kuning. Ya. Kali ini kita berada di Gedung Kuning, tepatnya di Ungaran, Kabupaten Semarang. Kita mau eksplor sedikit, teman-teman, sebelum sewu. Kita eksplor sedikit tentang sejarah Gedung Kuning ini dan juga cerita-cerita misteri dan mistis yang ada di dalam. Termasuk juga kenapa dinamakan Gedung Kuning, nanti kita cari tahu. Monggo, ikut kita eksplor ke dalam. Ini kita sudah di dalam Gedung Kuning ini bisa dibilang tadi kita masuknya dari samping yang sebenarnya Samping. Ya. ini kayaknya pintu depan ini Ya, sudah berubah ya. Ya, sudah di depan ini dijadikan musola ya, Mas. Ya, jadinya non sewu ini saya mencoba untuk menjelaskan. Ya, saya akan mencoba untuk menerangkan sesuatu yang ini. Kalau saya bilang begini, Mas, ini gedung ini alas atau istilahnya sudah bangunan elit pada zamannya. Ya, elit zaman ya seperti yang kita lihat di sini. Ya, nah ini dia sudah mengenal balkon dan lain sebagainya, Mas. Meskipun usaha yang atas ini sudah rusak, tapi masih terlihat sekali keistimewaan daripada bangunan ini. Ya, dengan pintu-pintu yang tinggi, karena yang perlu kita ketahui adalah orang Eropa itu suka yang tinggi, Mas. Sampai itu juga ukuran orang Eropa kan beda dengan ukuran orang kita atau orang Asia kan gitu kan, Mas. Dan kalau yang pas kuliah kan juga tempat ini buat apa, Mas? Maksudnya hall atau ruang tamu atau jika saya bayangkan gini, Mas, non sewu sangat, ya, non sewu sekali. Jadi saya bayangkan ini dulu adalah meja bundar, Mas. Meja bundar yang terbuat dari marmer gitu, Mas. Meja bundar besar, ya, terus ada beberapa kursi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini, Mas, terkesan kayak ada meja panjang, ya, di sini ada meja panjang, ya, semacam kayak meja resepsionis kalau saya bilang meja panjang. Nah, terus sudah ada kursi-kursi gitu. Nah, di sini nih, ada meja panjang, terus ada kursi-kursi. Ya, seperti ini, Mas. Di sini tuh terkesan kayak ada meja panjang gitu, Mas. Mungkin non sewu, ya, kalau menurut kacamata saya, ini terkesan kayak resepsionis, ya, ada meja panjang. Seperti itu, Mas. Nah, dan non sewu kalau saya bayangkan ini semacam kayak tempat apa ya? Tempat singgah. Ya, tempat singgah pejabat-pejabat zaman Belanda dahulu, Mas. Seperti itu. Nah, itu singgahnya di sini. Nah, pejabat itu singgahnya di sini. Jadi kalau saya lihat secara ininya, jaraknya, Mas, sini tuh di tengah-tengah, Mas. Di tengah-tengah jika kita mau pergi ke pelabuhan. ya. Yang kedua, jika kita mau naik kereta api, kita bisa di stasiun Tuntang atau enggak di stasiun Ambarawa, Mas. Mungkin seperti itu menurut saya, bahasa saya gitu. Yang Mas lihat secara
penerawangan ya Mas Bu ya, seperti itu tadi ya Mas Bu ya. Nah juga ini juga banyak reruntuhan. Iya betul, banyak reruntuhan ya Mas ya di sini ya Mas ya. Kalau saya lihat ini runtuhan dari atas Mas, ya karena memang kayu-kayu ini ada dulu ada kalau bahasa saya nun sewu seperti blendernya gitu Mas, yang di atas ini. Ya seperti itu ya, seperti yang kita lihat ya. Ya kayak kayunya masih memang orisinil ya Mas Bu ya. Iya, kalau bahasa saya ini jatuh tua Mas, nun sewu. Dan nanti kalau kita mungkin naik tangga ini juga mungkin apa Mas? Anak tangganya ini, pegangan handle anak tangganya itu juga dari kayu. Nanti kita coba ke atas nih. Dan kita nanti coba langsung ke atas ya Mas Bu ya. Ya, karena kalau yang tadi kita di bawah ini banyak ruangan yang sudah ditutup tembok ya. Betul sekali, karena memang digunakan untuk pensiunan menjauh ya, pensiunan dari TNI Angkatan Darat. Oke. Gitu kalau Mas Bu. Berarti kita coba explore yang di atas ya Mas Bu ya. Oke, siap. Silakan. Nah, jadi ini Mas. Jadi kita sempat ini ya Mas ya. Untuk yang di atas anak tangganya apakah kayu kan gitu. Nah, ini Mas. Nah, di sini kayunya masih bagus Mas. Meskipun nun sewu atapnya sudah runtuh. Ini masih bagus. Ini kayu jatuh tua Mas ini Mas. Nah, ini untuk pegangan atau handle di anak tangganya seperti itu. Ya, seperti itu tadi ya Mas ya. Adanya handle dari kayu Mas. Nah ini juga masih tersisa ya. Dan ini juga masih bagus Mas. Dengan kayu jati. Luar biasa. Ya, yang bisa dibilang mencacat-cacat Mas Bu ya. Iya. Tapi ya meninggalkan beberapa tempat yang sangat bersejarah ya. Dan bangunannya juga sangat kokoh. Ya. Gitu. Kalau saya bayangkan Mas di sini dulu itu mungkin Mas Dadan juga sempat flashback ya. Iya Mas. Ya, sini dulu tempat untuk membuat teh, ya, membuat roti, ya. Karena di depan kita ini ada balkon Mas, yang langsung menuju ke view-nya itu di Gunung Ngara. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita mungkin bisa explore, karena tadi sempat saya muter kok ada balkon di sini ya. Ternyata di sini rumahnya seperti ini, jadinya orang ngeteh, orang makan roti terus kemudian menikmati keindahan Gunung Ngara gitu Mas. Nah, kalau dilihat dari letak bangunannya ini sebenarnya belakang nih Mas Bu ya. Ya, ini kalau bahasa saya belakang Mas, betul. Ini kita lihat balkonnya Mas Bu. Oke, monggo. Kelihatannya menarik. Ya, monggo dilanjut. Dan ini kita menuju ke apa? Balkon ya Mas ya. Ya, ke balkon ya. Ya, nah, seperti yang kita lihat Mas. Ya. Nah, ini sudah sangat besar ya. Itu tadi ini juga ya betul sekali ini tadi ya betul ini aslinya itu ada pintunya langsung ke sini Mas. Cuma karena nun sewu sudah ditutup ya, mungkin demi keamanan ya ditutup ya. Aslinya ini tidak, kalau bayangan saya ini aslinya pintu Mas, dari tangga terus kemudian belok ke sini untuk menikmati mungkin pesta-pesta atau enggak acara minum teh di pagi hari ya. Mungkin kalau orang-orang Belanda itu kan suka dengan teh susu, teh dicampur susu atau krimer gitu seperti itu. Nah ini di sini ini dan langsung menuju ke view-nya untuk Gunung Ngara Mas. Kalau mungkin siang hari kelihatan jelas ya Mas Bu ya. Iya betul. Karena ini malam hari dan kemudian Gunung Ngara juga ketutup kabut Mas. Jadinya di sini tempat bersantai, menikmati minum teh seperti yang kita lihat ya. Di sini ada balkon ya untuk menikmati view Gunung Ngara Mas. Betul. Dan kemudian gini Mas, kalau di bayangan saya di range waktu
1919 atau 1920 atau enggak seperti hanya ditera tulisan yang ada di depan kita ini ya. Yang 1916 NB Indonesian Base Nemo. Ya. Ya, yang tadi di depan itu ya. Ya betul sekali, yang mungkin kalau kita cari di terjemahannya keputusasaan yang tiada akhir. Nah, dulu saya bayangkan ini pohon tidak ada mas, jadinya bersih mas, bersih gitu. Karena untuk menikmati view sana itu biar indah kalau bahasa saya gitu. View-nya kalau dari sini pada waktu kita minum teh atau pada waktu kita bersantai itu bersih, ya jelas. Nikmati pemandangan Gunung Mengara itu mas. Ini juga mungkin kita mas ya flashback itu mas kemarin kita surprise sebenarnya kayak melihat ya mungkin aktivitas sih, Aktivitas ya. mungkin juga bisa dibilang ya istilahnya restu alam yang mungkin Iya betul sekali. saya lihat di dalam itu tadi juga kayak itu ya. Iya betul. Ya, aktivitas. Ya aktivitas keluarga membuat Tapi kalau teh atau makan gitu mas. pas dulunya saat ini mungkin ada sosok atau ada mungkin sesuatu hal yang di luar dari yang tersebut. Iya kalau nun sewu. Kalau bahasanya pada waktu kita naik tangga tadi mas, kamera itu sempat ngebut dan kita sudah untuk Mas Rendra sebagai kameramen sempat ngotak-ngatik ya kamera kita, tapi masih tetap ngebut. Nah di situ tadi ada berdiri nun sewu, kalau bahasa saya mungkin itu dulunya apa ya mas ya? Nun sewu sekali nun sewu. Mungkin itu residu alam ya, jadinya kayak pembantu mas kalau bahasa saya. Seseorang dengan pakaian Jawa, jadi nun sewu. Ya, pesan residu alamnya seperti itu mas. Nun sewu. Teman-teman sebelum mau sewu memang tadi sempat ada sedikit masalah ya mas. Ya. Memang tiba-tiba family. Karena kita masih di atas. Jadi memang kamera beberapa kali tadi sempat ngeblur. Tidak tahu kenapa kalau mungkin semoga tetap bisa membantu. Karena masih ada bagian depan yang mau kita eksplor ya mas. Masih ada bahkan di depan ya. Itu Ya, kita lanjut ekspor. kita lanjut ke sisi bagian depan. Iya betul. Balkon tadi. Itu dan lanjut. Mas dari bersama nih. Ini kalau menurut kegiatan school ini apa ya mas? Karena ini ruang bisa dibilang Kecil. Ya ini non sewu mas. Kalau bahasa saya, kalau kelihatan saya, di sini kamar mandi dulu. Nah ini masih ada non sewu sisa daripada keramik ya. Ini kalau bahasa saya non sewu ini kamar mandi mas. Terus kemudian di bayangan saya di sini juga dulunya terkesan kayak ada bathtubnya mas. ya tempat mandi. Ya, panjang itu untuk apa istilahnya sambil kungkung tiduran gitu mas. Bathtub bukan saja itu warna pink gitu, memanjang di sini mas. Gitu. Ini ruangan pas macam di tangga Ya betul sekali, dari kita naik tangga terus kemudian ketemu ruang ini mas. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Ya. Lanjut Fatmawati di lantai yang lihat. Ya ini non sewu menika sederek menika badhe ngeksplor mriki non sewu. Minta jalannya non sewu sangat. Jepos aja deh. Ya ini kita menuju ke ini ya mas ya, balkon depan ini mas. Ya. Bagian depan ini kayak lorong antara balkon belakang ke balkon depan ya mas. Iya betul sekali. Jadinya kayak semacam apa ya, jalan kecil gitu ya menuju ke. Nah ini juga sama mas. Ini ruangan apa? Kalau bahasa saya ini sama dengan yang sampai sana. Semacam kayak apa ya, teras kecil ya, untuk tempat minum, untuk tempat santai yang nanti akan keluar ke ini menuju ke balkon depan ini mas. Agar melihat non sewu jalan raya. Nah seperti itu.
Mas Nuwun Sewu itu Ya. ada ruangan. Ada ruang, oh ya ini mas. Ya ini kalau bahasa saya ini kamar mas, ini kamar tidur mas. Karena nanti akan di sini akan ketemu dengan balkon juga mas. Cuma karena kita tidak bisa masuk karena memang keadaannya juga sudah banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang takutnya kalau kita masuk ada binatang berbisa mas. Ya kita juga. Ya, ini kok barunya amis mas, kayaknya ada ularnya mas. Yuk, kita lanjut aja menuju ke balkon ini mas. Ini bagian depan. Betul sekali, balkon bagian depan. Ya. Nah, di sini kita bisa Nun Sewu menikmati pemandangan jalan raya. Kalau bahasa saya, jalan raya pada saat, kalau menurut saya jalan raya tidak seperti ini ya mas ya. Nun Sewu kalau boleh kita flashback sedikit ke belakang atau flashback pada waktu gedung ini masih dipakai, kondisi jalan itu lurus dengan dataran mas. Nah, Di pas ya, ke depan langsung betul sekali. ke jalan raya gitu. Betul sekali mas. Kalau menurut saya seperti itu. Karena ini kan mungkin berjalannya dengan waktu ditumpuk, misalnya di aspal ya mas ya, mungkin ditambahin, ditinggikan seperti itu. Nah ini kalau kita bayangkan ini lurus mas. Lapangan ini lurus dengan jalan yang ada di depan itu. Dan terus ini mas, ini juga bangunan tambahan mas. Ini tadinya ini golong. Ya. Terus tadi pada waktu kita masuk kan ada balkon mas. Nah ini 1x1 iya, gitu ya mas. betul lah ini Pak tembusnya dia bisa melihat dari atas ke bawah gitu. Cuma ini karena di tembok sekali lagi mungkin demi keamanan nanti yang ditaruhkan nanti karena ya betul. Kemudian di depan kan balkonnya juga besi pengamannya juga sudah patah ya, sudah lapuk tadi ya. Ini juga kita kan izin dari PRT ya mas ya. Iya betul. Itu memang sehari-hari digembok. Betul, demi keamanan. Karena juga memang banyak anak-anak yang dikhawatirkan tahu-tahu masuk. Iya. Alhamdulillah kita juga setelah izin dan Pak RT juga diizinkan ya ini kita bisa stop Iya. di atas dan di bawah bangunan ini. Iya. Ini bisa dibilang ada bendera karena memang mau 17-an. Iya. Ya nanti coba nanti saya akan mengilustrasikan mungkin keadaan di mana ini dulu masih dipakai mas. Karena di sini saya lihat masih banyak perubahan ya. Nanti saya coba akan mengilustrasikan lewat gambar mas. Mungkin dari sisi kanan dan sisi kiri nanti untuk salah seperti itu. Ini juga bisa dibilang balkon depannya ya mas. Balkon utama ya. Itu balkon depan betul sekali, balkon utama karena Di jalan. ya betul. Dan karena di bawah ini juga kalau saya bilang hall tadi mas. Ya kayak hall terus kemudian pintu masuk utama ini di bawah kita ini. Nah sekarang dialih fungsikan menjadi musola. Oke, berarti nanti Mas Bu juga mau sedikit menggambar ya. Iya betul. Nanti kita juga Bangunan pas zaman dahulu ya. betul. Nanti kita juga akan bertemu dengan narasumber tadi. Kita akan mencocokkan karena beliau juga sudah pernah tinggal lama sini dan beliau pernah ini mas melihat foto. Nah, melihat foto pada tahun itu. Jadi ada dokumentasinya. Syukur-syukur nanti beliau ada fotonya nanti bisa kita foto. Ya ini mas, mas Dana. Jadi kan di sini ada tulisan ya 1919 ini the brain Jesus brain Timur 19. Kalau bahasa saya ini kalau diartikan kalau dalam bahasa Indonesia keputusasaan yang tiada akhir mas. Nah seperti ini. Maknanya apa itu Mas Bu? Nah itu mungkin begini mas. Kalau mungkin kalau menurut saya mungkin pada range waktu 1916 sampai dengan range waktu 1919 itu mungkin pembangunan ini mas. Karena saya bayangkan di sini dulunya itu ada hutan mas. Karena ini juga masuk wilayah kehutanan juga ya mas ya kalau bahasa saya seperti itu.
Gimana? Iya, perkebunan. Dan ini nanti juga ada hubungannya dengan ini masalah perkebunan itu, kan. Nah, nanti kita bisa cross check dengan narasumber ya. Nanti ada satu narasumber lagi yang nanti mungkin bisa kita cross check gitu. Ya, pejabat-pejabat itu juga ada hubungannya dengan pejabat yang mengurusi tentang perkebunan di wilayah Ungaran ini. Karena pertanyaan sangat luas sekali sampai dengan Jogja kalau bayangan saya seperti itu. Kali ini saya dengan Mas Bu berada di salah satu warga di sekitar Gedung Kuning. Sebelumnya saya kenalkan beliau. Saya Pak Sektiantoro. Pak Sektiantoro. Beliau salah satu warga di dekat Gedung Kuning. Bisa dibilang mungkin sebagai salah satu yang berwenang dengan menjaga dan atau mengawasi Gedung Kuning. Sedikit kita nanti ya Pak ya, kita membahas dari segi sejarah dan mungkin juga nanti ada cerita tentang Gedung Kuning dari Pak Sekti sendiri. Dari tahun 95 itu saat menempati di sini, bangunannya apa sudah banyak berubah seperti sekarang ini atau masih utuh Pak? Jadi saya pas masuk tinggal di sini itu bangunan masih itu. Jadi masih itu dalam tanda kutip kondisi bangunan sudah 80% kemarin. Jadi itu masih tapi 80% masih bagus. Setiap itu masih bagus itu. Ya, masih orisinil, masih gedung, masih ada warna kuningnya, masih tampilannya masih orisinil. Jadi cuman masih ada pohon-pohonan. Jadi ada pohon-pohon gede ini yang sudah berubah desain. Sama dulu kondisinya masih rata kan, sangat rata. Jadi dari depan sampai ke belakang tanah masih rata. Dan iya, di situ pun ada gambar mahkotanya yang masih tampak. Yang di atas tanah itu. Iya, masih bagus. Masih warna kuningnya masih menonjol. Itu ya saya masuk di sini. Itu tahun 95 ya Pak? Iya. Kalau namanya sendiri Pak, kenapa ya kok dinamakan Gedung Kuning itu sebenarnya sejarahnya gimana Pak? Atau warnanya kuning atau mungkin ada istilah nama yang sebenarnya? Kalau nama sebenarnya juga kita ngerti, tahu, tapi memang didominasi warna kuning bangunan ini. Jadi warna cat, temboknya kuning, lantainya juga kuning. Jadi semua dulu kuning, didominasi warna kuning. Kembali lagi, kenapa jadi gedung? Iya. Mungkin sebutan warga sekitar sini. Jadi identik dengan orang Jawa kan identik dengan kalau rumah sing gedung sing warnanya kuning. Nah, akhirnya jadilah gedung kuning. Karena dari penyebutan itu ya? Iya, itu dari warga sendiri. Tapi belum saya Pak Steve. Apakah juga warna kuning itu merupakan satu bentuk filosofi? Kalau saya yang menilai, saya pribadi, warna kuning adalah filosofi karena warna kuning adalah warna kejayaan, kejayaan, filosofinya. Jadi itulah konsep dari ada sendiri dicat warna kuning sampai lantainya Itu dari semua bangunan masuk lantainya kuning gitu? semua nih. Ini masyarakat sekitar. Jadi kita bisa lihat ini betul masih asli nih. Bendera ini masih asli. Ini cuman ini aja udah saya rubah. Tadinya juga kuning. Jadi kuningnya bertingkat, ada kuning tua, kuning muda. Macam kayak gradasi gitu. Iya. Berarti dari bangunan ini sebenarnya dari depan panjang ke belakang ya Pak? Ya sampai di sini. Dari depan sampai di sini. Semua bangunan di sini berhubungan sekali. Dari Gedung Kuning satu bangunan. Iya, satu bangunan ini ya. Memang saya lihat banyak yang di
ditempati oleh warga ya Pak. dimanfaatkan. Manfaat. Ini jadi rumah dinas. dinas. Iya. Nah tadi kan yang kita eksplor di atas itu Pak, memang ada beberapa bagian yang sudah diapakan. Ternyata bagian lain justru masih terpakai sebenarnya kayak ini malah masuk di sini loh Pak. Ya, Dan mungkin dulu dijadikan kantoran ya Pak, kelihatannya Pak. Atau rumah Pak. saya melihat ini bukan rumah pribadi, tapi adalah perkantoran. Karena satu, ya, saya bilang ini perkantoran satu, simbol mahkota, ini kan kerajaan Belanda. Kemudian patung singa. Patung singa adalah simbol perniagaan kerajaan Belanda. India Belanda. Iya, Hindia Belanda lah ya. Simbolis. Dan kenapa ini jadi perkantoran? Desain saya sederhana. Ini jadi kantor niaga untuk mengelola perniagaan di wilayah Tikari dan yang semuanya. Kenapa? Itu di lingkungan ini mulai dari Ambarawa sampai Tanah Tiga sampai Boja terus ada perjalanan. Jadi kantor itu mengelola perkebunan di seluruh Kalimantan. Kalau yang Pak Sekti sendiri tahu, sebenarnya luas wilayah keturunan ini berapa Pak? Karena di belakang ini kan banyak kebun ya Pak. Ya. Jadi dengan lebihnya kurang lebih Berarti ya, lumayan luas sekali ini. Begini Pak Sekti Indonesia sebenarnya. Apakah ini juga ini bisa dikatakan tempat singgah bisa pejabat gitu? bisa jadi tempat singgah untuk pejabat, juga untuk perkantoran, untuk apa ya, masa sekarang itu untuk briefing ya, rapat itu rapat pertemuan para petinggi dengan kalau bahasa Convention Hall gitu ya. perkebunan itu apa? Mandor perkebunan apa? Sinder ya? Sinder ya. Jadi petinggi dari pihak Belanda dengan simbol yang ada di sini. Disinilah mungkin tempat. Jadi desain bangunan yang di dalam gedung kuning itu sendiri, ya seperti itu namanya. Tuh, di bawah kita buat pesta, mungkin di atas untuk istirahat, selain di atas kan ada 3 tempat itu. Iya. Ada balkonnya, itulah. Balkonnya depan berdepan. Karena Pak Sekti kan dulu pada waktu masuk ke lokasi ini ya Pak, ya, bisa dikatakan lokasi ini masih 80% gitu ya. Iya. Ini tadi saya mencoba untuk mengilustrasikan beberapa gambar. Jadi saya tadi menggambarkan dari kalau kita menghadap dari jalan itu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanannya ya. Ya, ini menjauh, misalkan tadi mengilustrasikan sedikit. Ini saat baru datang tadi ya Mas, lu tempat menggambar. Gambarnya seperti ini, sederhana menurut saya. Ya. Ini pas Pak Sekti. Iya, ya seperti itu. Seperti ini. Cuman lampu yang di ini kiri. Ke kiri, ya, kalau kita menghadap. Di kanan bangunan ini udah nggak ada. Ini masih ada. Ini bentuknya kayak kotak. Ada yang ukirannya. Ukirannya. Iya, ada ukirannya. Ini saya pernah lihat di waktu gua ada, terus kemudian ada yang punya foto aslinya tapi nggak tahu. Oh, ada dokumentasi Ada aslinya. dokumentasi aslinya. Ya seperti ini. Ini tidak jauh berbeda dengan yang digambar. Jadi bisa dibilang mewah ya pada zamannya ya Pak. Sangat mewah. Ini untuk yang di sisi sebelah kanan, Pak. Iya. Saya
University. Ya, ini betul Mas. Cuman di sini kan ada waktunya di sini. Nggak tapi di sebelah sini kayak. Kan kalau dari yang tadi di sini ada lampunya di sini. Boleh. Ada. Jadi gedung kuning, kiri lampu, Ini ya, Pak. depannya pohon-pohon gede, pohon beringin gitu. Jadi jalan utamanya itu di tengah gitu Iya, ya, Pak? di tengah. Malah kalau sekarang kan udah tutup lapangan. Nah, untuk lapangan kayaknya, dan lapangan itu difungsikan untuk kegiatan olahraga dari pihak TNI Angkatan Darat. Tadi kita sudah panjang lebar bercerita tentang sejarah Gedung Kuning. Sebenarnya kalau bicara waktu masih panjang lebar ya Pak ya. Masih. Tapi ini ada satu cerita yang juga bikin saya penasaran karena tadi saat kita explore itu banyak kejadian yang di luar nalar, bisa dibilang seperti itu. Dan ini kita cari tahu cerita apa aja yang menyelimuti gitu. Misteri daripada Gedung Kuning ini. Itu sih ya. Karena tadi juga Mas Bu sempat melakukan suatu hal, tapi bukan yang aneh-aneh ya. Dalam artian permisi ya Mas Bu ya. Iya. Karena kita tadi saat explore di atas sempat bisa dibilang diganggu, dan mungkin Mas Bu bisa bercerita. Tadi ngalami apa aja Mas? Pas di dalam kita explore itu Mas? Ya, ini non sewu Pak Ya. Sepi, non sewu buat sedikit non sewu ya. Jadi kita pada waktu kita ke dalam tadi untuk mengeksplor sisi-sisi bangunan, memang sudah sangat rusak sekali bangunan yang ada di dalam. Ya, ada satu kejadian di mana kita pada waktu tag gambar, ya kita naik di tangga untuk tangga yang mau menuju ke atas ya. Jadi kita sempat kamera itu beberapa kali ngeblok, dan itu range waktunya sekitar 10 menit ke atas. Udah 10 menitan ke atas lah. Ya ini non sewu menika sederek-sederek menika badhe ngeksplor mriki non sewu. Minta jalannya non sewu sangat. Jepos saja deh. Kita agak bingung nih Mas ya. Kok biasanya kan namanya ya mungkin karena kamera HP ya Mas Bu ya. Ya, di samping itu juga sempat disetting juga, ya, disetting, tapi tetap aja ngeblok. Dan ngebloknya itu kebiru-biruan ya. Mas Indra sebagai kameramennya juga merasakan seperti tiup gitu ya, seperti itu. Terus kemudian Mas Indra sebagai host juga Pak Sepi, ya, saya sempat terkesan kayak dipegang tangannya. Ini mumpung kita lagi bersama Pak Sekti, kita juga bakal tanya-tanya kisah-kisah apa aja nih Pak yang mungkin Pak Sekti pernah alami dari tahun 95 mungkin sampai sekarang. Itu apa ada hal-hal yang dialami sama seperti yang kita alami Pak? Prinsipnya saya sering mengalami. Jadi Sering mengalami. Cuman kebetulan saya ini, jadi saya belajar Membiasakan diri Pak. jadi belajar beradaptasi dengan Sederhana. ya, makhluk ciptaan Allah. Jadi yang saya tahu persis, saya belum pernah ketemu, tapi saya tahu persis bahwa ada satu ikon misterinya itu. Pemeran utamanya ya. Iya, peran utamanya itu istrinya itu Noni Belanda. Noni Belanda yang tinggalnya selalu di atas. Jadi siapapun banyak orang lewat ataupun selama ada kegiatan di gedung ini selalu mau menampakkan diri. Itu Noni Belanda. Dan saya coba untuk berusaha mengilustrasi. Silakan. Itu Noni Belanda, dan dia memang selalu menampakkan diri pada momen-momen tertentu, banyak selama ada kegiatan. Noni Belanda itu yang saya tahu namanya Berti. Itu nama Berti itu
Pak Sakti mungkin tahu sejarahnya pernah ada yang tinggal bernama Berti atau Saya juga nggak Hanya- tahu, cuman dia pernah bilang mainin Berti. aduh ini itu tiba-tiba siapa sih? Dan dia selalu berputar dia. Dan dia selalu menampakkan diri aja. Itu yang Bertinya. Memang masih banyak hal-hal mungkin di luar, tapi ikon di Gedung Kuning sendiri itu Berti, ikonnya. Kalau toh ada yang lain-lain itu mungkin hanya sekitaran itu ya, Pak, ya. sekitaran situ. Dan kemudian mungkin kalau bahasa misteri itu ada juga ya bos misteri ya, bosnya mungkin ada di lingkungan ini. Jadi ada di dalam rumah ini. Jadi itu berupa bapak-bapak di sepuh, tapi dia yang mengendalikan, Karena rumah Pak Sakti ini juga termasuk termasuk bagian dari Gedung Kuning ya, Iya. Pak, ya, hanya yang dipakai warga. hanya Yang tadi kan kita explore itu memang yang sudah tidak dipakai. Iya. Pernah nggak Pak sampai misal lagi ngumpul atau apa, biasanya kan mereka menunjukkan eksistensi gitu pas lagi ramai. Iya. Sampai menampakkan diri secara jelas atau mungkin menyerupai orang atau mungkin gimana mereka menampakkan diri itu, pernah nggak Pak? tidak pernah. Secara langsung itu nggak pernah. Nggak pernah. Dia tidak pernah menampakkan diri suatu kondisi ramai. Cuman dalam momen-momen tertentu Yes, menurut saya tadi ada empat lagi ya, Mas Buan ya kan? gangguan ya. Buan ya. Memang tadi pas di eksplor tadi Pak, saat kita bercerita tentang suatu sosok, memang tiba-tiba kamera buku ini tadi juga ketika berbicara tentang Mbak Berti ya Pak ya. Mungkin Mbak Berti turut hadir mungkin ya, saya juga di situ Ya, bersama. kayaknya hadir. Dia hadir nih. Ini hadir nih. Tapi Ya, tapi ada. Tapi dia juga mungkin baik. mungkin cukup menyaksikan saja ya. Dia aja tak. Iya. Jadi mungkin mungkin ada kejadian lain Pak, maksudnya kayak sosok lain atau gimana gitu, pernah nggak Pak? Ada. Kalau sosok lain ada. Jadi di belakang bangunan ini ada. Kebetulan ada pohon randu ya. Jadi di lingkungan ini ada pohon randu, ada pohon syukur. Jadi di randu itu sepertinya ada sosok panglima. Dia wujudnya panglima perang, saya nggak tahu persis, tapi dia pernah ketemu saya. Ya cuman nemuin aja. Jadi dia berjubah, dia pakai kayak imam gonjol. Iya, kayak enggak ya, iya kayak bersuban, Keting kepala gitu Pak. tinggi Ya, ini mau saya potong ya. karena mungkin tidak bisa untuk diteruskan karena Nah, kenapa? bukannya macet, tapi sudah kita tangkap meskipun kurang ini ya. Iya, belum Saya tunjukkan ke teman-teman. Ya. mungkin kalau ada pulpen lagi nanti saya akan teruskan. Aduh, saya agak Politik masih ada. Nanti saya teruskan. Ini siapa Mas Bu? Siapapun itu, Ansep. Nah, tapi belum ini, belum saya lengkapi karena pulpen sudah. Jadi ya seperti ini lah, Noni Berti ini kayak gitu. Nah, ini Noni Berti ini kayak gitu. Kalau kurang lebih seperti ini ya. Iya. Ini dia selalu menampakkan kepada tamu-tamu yang datang di sini, yang senang misteri, yang punya kelebihan, dia bisa Ya, berkomunikasi. menyambut ya mungkin. Iya. Tadi Mas Bu saat menggambar mungkin ada yang dirasakan atau Memang ada satu Gimana? bahasa saya ada atmosfer lain, Mas. Ya.
ada atmosfer lain, dan saya yakin juga Pak Sakti juga sudah merasakan adanya frekuensi lain itu. Karena tadi juga Pak Sakti juga berusaha untuk menghandle ini ya, mengalihkan frekuensi gitu ya Pak ya. Seperti itu saja. Cuma memang nggak tahu kenapa ya bebannya sudah bis gitu ya. Nah tapi tadi sebenarnya tindakannya masih banyak. Nah itu nanti Bang aja mungkin dari saya dibagi. Nanti mungkin izin pada Pak Sakti, nanti kalau sama ada beban nanti mungkin saya habiskan lagi. Ya nanti kita akan perlihatkan pada SDM Om Sewu ya, karena Om Sewu berhubung tintanya macet. Ya, yang penting sudah ada satu gambaran tentang apa yang diciptakan oleh Pak Sakti yang Dari SPT sebagai ikon yang ada di sini. Kita akan mengeksplor belakang rumah Pak Sakti yang kebetulan rumahnya di belakang Gedung Kuning. Jadi kita akan eksplor di belakang sana. Monggo dilanjut. Ini masih dalam wilayah Gedung Kuning ya Pak ya. Oke. Nah, ini agak sedikit ini juga ya. Atmosfernya sudah berbeda betul sekali, dan ini juga waktu menunjukkan jam 12:04 ya. Ya kita pas sekali ini ya Pak ya. Pas sekali untuk mengeksplor belakang rumah yang masih dalam wilayah Gedung Kuning ini. Jadi ini sebetulnya San ini ada rumah kumpulan tempat teman-teman gaib. Oh gitu ya. Ada di sini di belakang rumah, makanya inilah tempatnya. Maksudnya bagian rumah itu masih mengenai, tapi ya lah karena beliau lebih eksis tapi nggak apa. Tapi di sini adalah tempat sebetulnya ada perumahan juga. Di lingkungannya ada perumahan. Di dalam rumah ini pun ada sosoknya sebetulnya, ada panglima ya, kayak panglima yang seperti pakai sorban gitu. Iya, kadang di sini, kadang di pohon ini. Ini ada pohon randu gede ini. Oh iya. Ini bisa di Iya bisa di shoot ya, iya besar sekali ya. di kebetulan tempat saya dikelilingi oleh pohon randu, Pohon suun ya, sukun ya. pohon pisang-pisang. Jadi ya. Jadi lebih menggigil lagi yang di belakang ini. Oh gitu. Ini. Kebetulan ini ketutup kayu. Ada sungai ya Pak ya di sini Pak. Ini macam Agak jauh ya, Iya. jauh ya. masih sekitar 50 meter. 50 meter itu. Inilah. Ya ini pohon randunya ya Pak ya. Ya. Mungkin sehingga bisa ngesut ya. Nah, sangat besar sekali. Wes. Ya. Ini sebagian sudah dipotongi ya Pak. Ya. Ini bukan dipotong, jadi Pada dewi ya. Oh gitu ya. Patah sendiri ya. sendiri. Oke. Itu aja. Nah, ini ya potongan-potongannya ya. Lumayan buat Bakar. non saya Pak, seperti saya merasakan di sini adanya satu sosok tinggi besar. Iya. Ini di sini tepatnya. Oh, Inilah beliau di sini. Kadang-kadang saya kadang-kadang berinteraksi gitu. Iya, interaksi. Itu tinggi besar kayak saya bilang tadi. Pakai juga pakai deng-deng. Iya. Sampai sekarang saya juga belum tahu namanya. Tapi beliau sering Menampakkan diri dan sering berinteraksi. interaksi aja. Kalau dia kepingin. Jadi saya sudah ketemu beliau 3 kali. Terus begini Pak, non saya merasakan adanya satu getaran di mana paknya agak ke sana ya Pak. Iya. Tidak di daerah tapi agak ke sana. Ada jawabannya. Iya. Ke sana kayak ada
apa itu non sewu, ada hubungannya dengan sesuatu banyak orang yang dibunuh Pak non sewu. Apa yang dikatakan Mas Bo itu betul. Jadi kalau nggak salah Mas, itu di lingkup sini. Di sepanjang ini, di belakang ini. Mungkin dulu ceritanya tempat pembantaian. Tempat pembantaian. Iya. Pada waktu Gerakan Minjai. Ya. Iya di sekitar ini. Banyak kumpulan. Betul Iya, sekali. banyak. Karena residu alamnya ini tertangkap, terkesan banyak orang yang merintih. Apa ya? Merintih kalau bahasa Iya. merintih terus kemudian karena mungkin dipukuli dulu atau gimana Iya. Pak. Jadinya banyak sekali Siksa dulu. ya betul. Banyak rintihan-rintihan gitu. Ya ini sangat menarik sekali atmosfernya. Tapi terkesan kayak ada daerah teritori Pak. Entah itu memang kayak ada garis pembatas antara sini dan sana kalau bahasa saya. Iya, Gitu. memang ada kuncinya Mas istilahnya. Ada kuncinya Iya. gitu. Jadi memang Terkesan kunci itu kayak gini Pak, non sewu. Kalau bahasa saya kunci itu kayak diberikan atau misalnya diciptakan kalau bahasa saya. iya, kita yang kita ada saudara dulu yang dulu mungkin sudah Oh gitu sudah memberikan batas dia udah masuk ke lingkup. ke lingkup ini ya. Iya. Oh gitu. Jadi itu sangat ya memang cerita misterinya pasti ada. Pasti ada. Dulu serem. Akhirnya jadi nyaman aja. Karena sudah beradaptasi dan sudah Iya. terbiasa tinggal di sini. Ya, Sedulur Nun Sewu dimanapun Sedulur Nun Sewu berada sangat menarik sekali. Ya. Ini apa yang tadi diceritakan oleh Pak Sekti, informasi-informasi tentang sejarah serta mistis ya, sudah beliau berikan informasinya kepada kita semua. Ya, Sedulur Nun Sewu dimanapun Sedulur Nun Sewu berada, itu tadi informasi yang sudah diberikan Pak Sekti pada kita semua di sini, ya. Dan ini terima kasih sekali Pak Sekti, ya. Matur sembah nuwun informasinya dari informasi sejarah sampai mistis Sedulur Nun Sewu dimanapun Sedulur Nun Sewu berada. Dan jangan lupa ikuti konten Sedulur Nun Sewu, konten audio ataupun konten yang video, ya, atau yang gambar ya gitu ya seperti itu. Dan jangan lupa subscribe dan like ya, dan subscribe ya. subscribe-nya gitu ya. Oke, saya Mas Bu dan Pak Sakti undur diri. Sugeng Dalu.